Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal tua ya. Jawabnya Pak lemes banget. Yang ngejawab salam saya doakan yang punya utang semoga segera bisa melunasinya. Amin. Yang belum dapat jodoh, saya doakan dapat jodoh yang solihah. Yang sudah punya istri, saya doakan istrinya tambah Solehah. tambah sakinah, mawadah, warahmah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'allum wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiya, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para sepuh bini sepuh yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semuanya. Wabil khusus kepada guru saya, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Ahmad Fatoni Eskom, yang saya takzimi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya, ditambahkan rezekinya yang berkah, dan semoga dimudahkan segala urusannya sehingga beliau mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan sehat wal afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita semua selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan pada pimpinan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau dapat berikan syafaatnya kepada kita sekalian selaku umatnya fi yaumil jaya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah.
Dompetnya juga sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu dengan saya bisa melihat wajah saya secara langsung. Biasanya Bapak Ibu melihat wajah saya hanya di layar televisi, tapi alhamdulillah kita bisa tatap muka secara langsung. Kira-kira gantengan yang di layar TV apa secara langsung Bapak Ibu? Secara langsung. Secara langsung. Apa? Tapi pendek. Enggak apa-apa pendek Bapak Ibu. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Mencari tutut di kampung Melayu. Cakep. Marilah kita menuntut ilmu. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesungguhnya semua umat muslim itu ingin mengetahui ilmu-ilmu agama dan ingin mengamalkannya. Akan tetapi masih banyak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang tidak mau menuntut ilmu. Itu semua karena belum tahu apa keutamaan menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang baik ini Al-Faqih akan membawakan sebuah tema keutamaan menuntut ilmu. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesungguhnya seutama-utama dan sebaik-baik manusia adalah orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan, kebodohan, dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Hai orang ya Allah yang mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi Allah tidak akan mengangkat orang yang bermaksiat, orang-orang yang judi, orang yang mabuk, Allah tidak akan mengangkat. Dan walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu pada beberapa derajat yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengangkat derajatnya orang yang ganteng, orang yang jelek, orang yang gemuk, orang yang kurus. Tidak dari situ Allah mengangkat derajatnya. Tidak ada orang yang pendek dan orang yang tinggi, tetapi Allah mengangkat derajat hambanya Allah, yaitu dari keilmuannya. Betul Bapak? Betul? Betul. Hadirin hadirat yang berbahagia, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, ya. Baik dari presiden sampai tukang durian tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik dari gubernur sampai tukang bubur diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik dari Pak Camat sampai tukang tomat diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dari Pak Lurah sampai tukang sampah tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dari ketua RW sampai tukang kue tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dari ketua RT sampai tukang PT tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Semua umat muslim semua diwajibkan untuk menuntut ilmu. Betul Bapak? Betul? Betul. Coba saya mau tanya sini untuk naik ke sini ke panggung. Saya mau tanya ini. Ini namanya siapa? Saya Wisnu. Oh, Wisnu. Dari mana? Dari Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Oh, belajar taklim di mana? Alhamdulillah ada di Pak Kiai ada di Pak Ustaz Suherman, ada di Pak Ahmad Ghazali. Oh, Masya Allah. Seminggu berapa kali? Alhamdulillah ada seminggu 3 kali. Oh, 3 kali ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan istiqomah ya menuntut ilmu, berjuang sampai akhir. Nah, ya baik, karena sudah taklim saya kasih bebas ini pengaruh pertemuan tadi. Nama siapa tadi? Wisnu. Oh, Pak Wisnu ya. Barakallah, silahkan. Shallu ala Muhammad. Allah. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat.
Mari kita bersolawat bertambah semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Mari menuntut ilmu di arisalah, jangan sampai salah arah. Kita usahakan istiqomah, insya Allah mendapat berkah. Insya Allah mendapat berkah. Pak Bu, kalau menuntut ilmu kita jelas di arisalah Pak ya. Ya di salah, kita usahakan jangan sampai salah arah ya. Dan kita usahakan istiqomah, insya Allah kita mendapat berkah. Baik, sholawat lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tinggal saya di Matraman, belajar sama Kiai Suherman dan juga banyak teman-teman. Insya Allah menjadi nyaman. Insya Allah menjadi nyaman. Shallu ala Muhammad. Bapak Ibu, saya udah berapa menit tadi ceramah ya? 2 jam. Kemarin saya tuh pernah ini ceramah di Jogja Bapak Ibu. Baru 5 menit Pak. Saya udah dikasih minuman, ada air degan, ada terating deng, ada susu. Tahu tapi sini dikasih tahu enggak? Saya nggak tahu. Saya yang ceritakan di sana yang kemarin. Tahu kalau di sini dikasih atau enggak? Tahu. Terima kasih harus dikasih sama panitia. Baik, sallallahu Muhammad. Semangat tak ya? Semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan Shallu ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Utlubul ilma mahdi ilaladi." Kita menuntut ilmu itu dianjurkan dari sejak lahir sampai ke liang nanti. Walaupun tua seperti kita ini, tetap dianjurkan untuk menuntut ilmu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau kita mau menuntut ilmu, walaupun ibadah kita ada kekurangan atau kesalahan, tetap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menuntut ilmu, kita harus tahu silsilah gurunya, pemahaman seperti apa. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu, ada pesantren orang yang sholat itu boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan Bapak Ibu. Bahkan sholat khotib Jumat itu ada yang perempuan Bapak Ibu. Alhamdulillah ini balik. Makanya Bu, kita cari yang jelas silsilahnya yaitu di Arisalah. Dan Bapak Kiai Suherman sudah jelas silsilahnya, kita tidak akan menjadi sesat. Betul Bapak Ibu? Betul. Bapak Ibu ingat gak sama Ahmad Musaddiq? Ya. Ingat gak yang di belakang? Ingat gak? Ya. Ingat. Ahmad Musaddiq itu Bapak Ibu, itu orangnya cerdas, pinter, tetapi tidak benar. Betul Bapak? Betul. Karena apa? Ahmad Musaddiq itu Bu, tidak mempunyai guru. Dia cerdas, beberapa hadis hafal. Dia belajar di Google dengan mengartikan sendiri, dengan pemikirannya sendiri, sehingga Ahmad Musaddiq itu dimimpiin. Dia nggak ada gurunya, jadi gurunya siapa? Setan. Sehingga dia mengaku sebagai nabi. Singkat cerita, Ahmad Musaddiq ini di penjara. Betul apa betul Bapak? Betul. Shallu ala Muhammad. Oh, Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya,
ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Betul, betul. Nah, contohnya mandi junub, Bapak Ibu. Mandi junub kalau nggak tahu ilmunya, itu ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Mandi junub, ada orang yang nggak tahu ilmunya. Mohon maaf ini Bapak, Bu. Ada suami istri berhubungan dengan suami istrinya, Bapak Ibu, ya. Dia tidak mandi junub, sehingga subuh dia langsung wudhu, langsung sholat. Kira-kira diterima tidak ibadahnya, Bapak Ibu? Tidak, karena nggak tahu ilmu. Contoh lagi istinjak, ya. Istinjak zaman dulu, Pak, Bu, zaman dulu kita ini kalau kita pipis, kita nggak jongkok, kita berdiri aja, dibikin tulisan apa gitu. Dan ada lagi di bawah pohon, di mana lagi di situ pipis disentil lagi. Enggak kasihan itu Bapak Ibu. Mana? Iya, karena apa? Nggak tahu ilmunya. Ya. Makanya pipis aja ada ilmunya. Betul Bapak Ibu? Dan lagi sholat, contoh lagi sholat. Sholat subuh itu ada berapa rakaat Bapak Ibu? 2 rakaat Bapak Ibu, ya. Tetapi namanya orang tidak tahu, orang awam, dia pengen sholat, sehingga sholat subuh itu dia 4 rakaat. Setelah ditanya, kamu tadi sholat apa? Sholat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat itu. Kenapa kok 4 rakaat? Ditanya gitu. Karena biar dapat pahala yang banyak. Karena nggak tahu ilmunya. Ya, nggak tahu ilmunya, makanya kita harus menuntut ilmu. Shallallahu ala Muhammad. Bapak kayaknya ngantuk itu yang di belakang. Ayo kita sholawat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, shollu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah Bapak Ibu? Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pernah juga? Tidak? Pernah? Dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu adalah lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Pernah Bapak Ibu? Belum ya? Bahkan pahalanya orang yang sholat sunnah 1000 rakaat digabungkan dengan orang yang menjenguk 1000 orang yang sakit, digabungkan orang menjenguk 1000 orang yang sakit, pahalanya masih besar orang yang menuntut ilmu. Maka bagi siapa yang tidak menuntut ilmu sangatlah rugi dan menyesal di akhirat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya adalah yang pertama, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua yaitu adalah kita dianjurkan untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita ajak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk berbondong-bondong menuntut ilmu di Ar-Risalah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk berpantun terlebih dahulu. Waduk Gajah Mungkur ada di Wonogiri. Kalau kita masih ada panjang umur, insya Allah akan berjumpa lagi dengan Yadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.